Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Sahabat Cak Masrun dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menghirup udara yang sejuk, masih bisa mengkonsumsi makanan yang Allah karuniakan kepada kita, meneguk air yang Allah kucurkan untuk kita. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan teman-teman semua senantiasa diberikan kesehatan di tengah pandemi ini, ya, di tengah keterbatasan yang kita hadapi. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya, yang senantiasa kita mengamalkan syiar sunnahnya, kelak mendapat syafaat beliau, itu syafaatul udma. Allahumma amin. Sahabat iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin bersama berbagi tentang salah satu hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, ya. Saya akan acak, dan sepertinya tema yang cocok untuk kita bahas pada kesempatan kali ini adalah di sini bab tentang menjaga kelangsungan amal. Bab fil muhafadzati 'alal a'mal, itu bab menjaga keberlangsungan kontinuitas amal kita. Tentu amal di sini yang dimaksudkan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat iman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi menyebutkan di sini beberapa ayat sebelum menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan tentang muhafadzah 'alal a'mal. Itu yang pertama surat Al-Hadid, ya, ayat 16. Beliau mencantumkan di bab ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amad فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. Sadaqallahul adzim. Yang artinya, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum, yaitu belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, ya, untuk tunduk, ya, hati mereka lidzikrillahi wa ma nazala minal haqq, itu mengingat Allah untuk tunduk hati mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala dan kepada kebenaran yang telah turun. Wala takunu kalladzina utul kitab min qabl, dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya. Fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Wa katsirun minhum fasiqun, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Sahabat iman rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini kita bisa ambil pelajaran bahwa telah ada dulu umat sebelum umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka ketika diberikan Alkitab bertambah iman mereka, kokoh dan kuat keyakinan mereka. Akan tetapi setelah berlangsung waktu yang lama, faqasat qulubuhum, hati mereka kemudian mengeras, dan tidak sedikit di antara mereka yang kemudian menjadi orang-orang yang fasik. Wa katsirun minhum fasiqun, artinya banyak di antara mereka kemudian menjadi orang yang fasik. Artinya
Sudah ada cerita dulu di zaman sebelum kita, bahwa ada orang kaum yang tidak bisa menjaga atau tidak mampu mempertahankan keimanan mereka, tidak mampu menjaga hati mereka akan tetap lembut ya, ketika sejak awal mereka mendapatkan Alkitab dari nabi-nabi mereka. Karena waktu yang panjang hatinya mengeras. Ini artinya teman-teman semua, sahabat iman dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, penting sekali ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan hidayah kepada kita, hidayah dan taufik kepada kita, kita bisa mengamalkan, bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menguatkan iman kita kepadanya, yang merupakan ini amal yang harus kita jaga teman-teman semua. Bahkan kalau iman, maka kita rela untuk mempertaruhkan nyawa kita agar apa? Untuk apa? Untuk iman kita tetap bertengger di hati kita, mencengkeram di hati kita. Ini harus kita pertahankan. Lalu bagaimana cara mempertahankannya? Ya tentu dengan terus melakukan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dengan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan ini berlaku setiap saat. Karena banyak pula, ya, dan ini kadang terjadi di diri kita. Ya. Di awal kita semangat melakukan ibadah dengan dalih, ini kita harus meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tidak bertahan lama teman-teman semua. Contoh misalkan lah yang sering terjadi di kehidupan kita, Ramadan. Ya, Ramadan. Awal Ramadan kita sudah menyusun targetan, ya, menyelesaikan khatam Al-Quran sekian kali, 5 kali, 6 kali dalam 1 bulan Ramadan, sedekah sekian rupiah atau sedekah sekian kantong sembako dan sebagainya. Qiyamul Lail, ya, selain tarawih, Qiyamul Lail dan sebagainya udah kita siapkan, bahkan kadang kita tulis. Akan tetapi setelah Ramadan itu lewat, ya, maka semangat untuk beribadah itu seiring dengan berjalannya waktu terus melemah. Kenapa bisa demikian? Nah, ini musibah sebenarnya. Dan nasihat buat kita semua, terutama saya mungkin yang berbicara dalam hal ini. Kenapa kita di luar Ramadan tidak gercep, tidak sesrekep ya ketika Ramadan? Dan ini sering disindir oleh para ulama-ulama terdahulu, ya. Oleh para guru-guru kita juga begitu. Ya. Kunu Rabbaniyin wala takunu Ramadaniyin. Nah, ini nasihat-nasihat baik yang hendaknya menjadi cambuk buat kita. Bagaimana bisa mempertahankan amal yang sudah kita azamkan untuk kita dawamkan, ya. Akan tetapi di tengah perjalanan lagi-lagi kita terkikis, ya, semangat kita, terkikis ketaatan kita, dan tentu ini salah satu penyebabnya adalah banyaknya kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat iman dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, mendawamkan amal kebaikan ini butuh mujahadah yang sangat tinggi, butuh semangat yang harus senantiasa dijaga setiap saat. Memulai amal itu susah memang, mulai melakukan amal kebaikan, ibadah itu susah. Akan tetapi lebih susah lagi, lebih sulit lagi mempertahankannya. Oleh karena itu penting maka kita kelola, kita manage ketaatan ini. Kita perlu jaga semangat kita. Jadi jangan kemudian kita semangat membaca Al-Quran, sekali membaca Quran misalkan di bulan Ramadan gitu ya, sehari minimal 1 juz. Setelah itu di luar Ramadan 1 ayat pun kadang enggak. Naudzubillah. Kemudian di ayatnya yang lain
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Ini nasihat buat kita semua. Sembahlah Tuhanmu hatta sampai ya'tiyakal yaqin, sampai kepadamu, datang kepadamu al-yaqin, yaitu ajal, kematian. Nah, ini juga perintah Allah Subhanahu wa taala bahwa dalam kita harus senantiasa dalam keimanan, dalam ketaatan, dalam amal soleh. Sampai kapan? Sampai datang kematian kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu, taatlah kepada Tuhanmu, beramal solehlah atas nama Tuhanmu. Sampai kapan? Sampai kita mati, sampai ajal menjemput kita. Bukankah amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah adwamuha? Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla." Yaitu amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling dawam, yang paling kontinu, yang istiqamah, jalankan terus, wa in qalla, meskipun itu sedikit. Kata kuncinya dawam ya, bukan sedikitnya. Yang paling penting adalah dawamnya di situ memang. Akan tetapi jika kita mampu amal banyak dan dawam, istiqomah ini, meskipun istiqomah itu berat. Bahkan ayat-ayat yang berkaitan tentang istiqomah pun juga membuat Rasulullah SAW beruban. Syayabatni al-waqi'ah, syayabatni kada wa kada. Ya. Jadi menerima ayat tentang istiqomah aja Rasulullah berat, sampai beruban beliau. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw. Ini salah satu ayat yang berat diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, di hadis yang ke-153 kitab Riyadhus Shalihin, wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nama an hisbihi min al-lail aw an syai'in minhu faqara'ahu ma baina salatil fajr wa salatil dhuhr, kutiba lahu ka'annama qara'ahu min al-lail." Dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man nama an hisbihi minal lail," barang siapa yang tidur atau tertidur di malam hari, meninggalkan hizbnya, meninggalkan zikirnya karena ketiduran ya, meninggalkan sebagian zikir-zikirnya di malam hari, aw an syai'in minhu, atau beberapa hal darinya, dari hizb, dari zikir, dari amalan di malam hari ya, tertinggal karena tertidur, maka faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatid dhuhr, maka membaca di antara salat fajar dan salat zuhur, maka membacanya itu di antara salat subuh dan zuhur, artinya diganti ya. Karena tertidur malamnya, kemudian diganti hizbnya, zikirnya atau baca Qur'annya. Mungkin orang yang sudah membiasakan mendawamkan tilawah Al-Quran setelah qiyamul lail gitu ya, atau membaca Quran di pertengahan malam, sepertiga malam terakhir gitu. Ini karena lelah ketiduran, maka kata Nabi, baca di kapan? Diganti di waktu antara sholat fajar dan sholat duhur. Maka kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail, maka akan ditulis baginya seperti dia membaca di malam hari. Maka pahalanya sama seperti dia membaca di malam hari. Karena memang dia sudah terbiasa di malam hari melakukan zikir-zikir tertentu, qiyamul lail dan sebagainya. Ya. Kemudian dia kelupaan karena tertidur ya. Lupa atau tertidur, bisa jadi begitu. Maka diganti di qadanya setelah antara sholat subuh dan sholat zuhur. Hadis ini membimbing kita, sahabat iman rahimakumullah, bahwa ini kan amal-amal sunnah ya. Bukan disebutkan di sini wajib ya. Amal-amal yang sunnah saja, kalau kita sudah mendawamkannya, maka jika kita terlupa sekali misalkan,
kemudian diganti di hari yang lain itu, maka pahalanya sama. Pahalanya sama. Karena tentu ya, orang membaca Quran di malam hari, di sepertiga malam terakhir itu lebih utama daripada di hari-hari biasa atau di siang hari. Maka bagi orang yang sudah terbiasa membaca hizibnya di malam hari, di sepertiga malam terakhir, kemudian dia tertidur kelupaan atau karena kecapean dia tertidur, maka kemudian dia menggantinya di waktu duha mungkin sebelum zuhur intinya, maka pahalanya menjadi sama seperti dia membaca di malam hari. Hadis ini juga membimbing kita akan pentingnya mudawamah, akan pentingnya istiqomah dalam menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memastikan tidak ada waktu yang terlewat dari apa yang sudah kita niatkan untuk melakukan ibadah. Ya. Ini hal yang sunnah. Kalau yang wajib tentu wajib ya, muqadha ya. Man nasiya aw nama an salatin falyusalliha idza dzakaraha. Kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang dia kelupaan atau tertidur tidak melaksanakan sholat, falyusalliha idza dzakaraha, maka kerjakanlah sholat itu, qodoklah sholat itu ketika dia ingat. Kalau itu wajib, ya wajib. Ini yang sunnah saja dianjurkan oleh Rasul SAW untuk menggantinya. Artinya penting, menjadi penting menjaga keberlangsungan amal. Ya, meskipun amal itu kecil mungkin di mata manusia, membaca Quran. Ya, oh apa cuman baca Quran aja? Loh, jangan kira bahwa Al-Quran itu adalah sebaik-baik bacaan. Satu hurufnya saja pahalanya 10 kebaikan. Ya, satu huruf. Kulli harfin hasanah wa likulli hasanatin asyru amsalihha. Atau huruf satu kebaikan dikalikan 10. Nah, kalau yang kita baca setiap hari satu juz, udah berapa kebaikan teman-teman semua. Dan bahwa kebaikan itu bisa menghilangkan keburukan. Artinya, semakin kita melakukan kebaikan, maka akan selain mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan kebaikan itu akan menghilangkan keburukan dalam diri kita. Maka wajar orang yang mendawamkan membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran dengan penuh keikhlasan, itu akan berpengaruh terhadap omongannya, terhadap perkataannya, begitu. Tapi ada Pak Ustadz, orang rajin baca Quran tapi sukanya ngerumput dan sebagainya. Itu jangan salahkan Qurannya, salahkan lisannya, salahkan hatinya. Bisa jadi dia membaca Al-Qurannya belum ikhlas karena Allah, bisa jadi belum memenuhi hak dan memenuhi hak-hak huruf dan sebagainya. Nah, ini penting. Ada baca Quran setiap minggu khatam Pak Ustadz, tapi lisannya tidak terjaga, temannya dirumpiin, dibully dan sebagainya. Jangan salahkan Al-Qurannya, jangan salahkan Qurannya, tapi salahkan hatinya. Bisa jadi kualitas dari tilawahnya itu buruk. Allahumma musta'an. Berikutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan kepada Abdullah ibnu Umar, ya, untuk tidak menjadi seperti orang yang qiyamul lail kemudian meninggalkannya. Dari Abdullah ibnu Umar ibnu Al-As radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah ibnu Umar ibnu Al-As, ya, radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun mithla fulan, jangan kamu jadi seperti fulan, orang ini. Kana yaqumul lail fataraka qiyamul lail, dulu dia melakukan qiyamul lail, dan salat malam, fataraka qiyamul lail, kemudian dia meninggalkannya. Ini nasihat yang berharga buat kita semuanya, bahwa jangan kita seperti orang yang memang sudah kemudian
melakukan qiyamul lail tiap malam kemudian meninggalkannya. Artinya berarti di sini Rasulullah tidak suka orang yang melakukan qiyamul lail kemudian berhenti. Kalau kita coba kiaskan di ibadah yang lainnya, berarti Rasulullah tidak suka orang yang membaca Quran kemudian berhenti. Rasulullah tidak suka kemudian orang yang mungkin dia sedekah satu berhenti. Maka lagi-lagi bahwa yang paling disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah istiqomahnya itu, dawamnya itu. Kalau jumlah ya, kalau banyak dan continue lebih baik. Akan tetapi daripada kita sekali nyumbang misalkan ya 10 juta, habis itu 2 tahun nggak sedekah, nah, itu tidak lebih baik dari mereka yang misalkan 2000 tapi istiqomah setiap hari 2000 terus bertahun-tahun. Ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang orang yang sekali sedekah tadi 10 juta habis itu 10 tahun tidak sedekah. Na'udzubillah. Meskipun mungkin jumlahnya sama gitu ya ketika dikurskan berapa tahun jadi 10 juta, tetapi lebih disukai oleh Allah yang istiqomah tadi. Ya, istiqomah tadi. Janganlah kau menjadi seperti fulan, yaitu dia melakukan atau menjalankan qiyamul lail kemudian meninggalkannya. Rasulullah pun juga pernah, sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada suatu saat beliau itu tertinggal sholat qiyamul lail ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatathu sholatu minal laili, ya, apabila beliau itu meninggalkan sholat ya, meninggalkan sholat atau tertinggal sholatnya di malam hari, min waja'in au ghairihi, karena dia tertidur ya, atau yang lainnya, maka Rasulullah shalla minan nahari 12 raka'atan. Maka Rasulullah di siang harinya itu sholat 12 rakaat. Nah, 12 rakaat. Kok genap nggak ganjil? Ya, karena witir kan di malam hari. Ini tambah witir. Jadi Rasulullah pernah suatu saat itu tertinggal sholat malam karena tertidur ya, atau yang lainnya. Maka kata Aisyah, beliau sholat di siang harinya 12 rakaatan. Sholat 12 rakaat. Ini sholat sunnah. Ini Masya Allah ya. Jadi artinya setiap malamnya Rasulullah SAW itu tidak absen. Kalaupun absen karena kecapean atau yang lainnya, itu diganti di siang harinya. Masya Allah. Nah ini penting, sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya mendawamkan, menjaga keberlangsungan amal kita. Jangan sampai apa yang sudah kita rintis sejak dulu mungkin ya, amal-amal kebaikan kita kemudian terputus. Bukankah banyak cerita-cerita atau kisah-kisah orang yang ahli ya dalam ibadah, kemudian ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala itu kondisinya sesuai dengan amalan kesehariannya. Ada orang yang memang mendawamkan tilawah Al-Quran, pada akhirnya Allah panggil dalam kondisi membaca Al-Quran. Karena memang dalam sebuah riwayat ya, dijelaskan bahwa seorang itu akan dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Kalau kebiasaannya adalah membaca hizab, zikir, maka insya Allah akan diwafatkan dalam kondisi membaca zikir. Kalau dia ahli tilawah Quran, maka insya Allah juga dia akan dipanggil oleh Allah dalam kondisi membaca Al-Quran sesuai dengan kebiasaannya. Oleh karena itu pastikan teman-teman semua kebiasaan kita, keseharian kita itu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang teman-teman semua, terkadang kita memang mengalami futur, mengalami lemah semangat dalam ibadah. Tetapi pastikanlah, mari bersama kita, ketika kita dalam kondisi futur, maka futurnya itu masih dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kok bisa? Iya. Misal kita capek, misalkan merasa kok bosan, jenuh ya, misal aduh jenuh qiyamul lail, atau misalkan lelah, ini banyak kegiatan, maka walaupun misalkan sedang futur, lemah lemah semangat,
maka beralihlah dengan amal ketaatan yang lain yang misalkan membuat kita fast dalam ibadah. Apa misalkan? Sedekah misalkan. Tapi jangan terus-menerus meninggalkan qiyamul lail, lalu sedekah, lalu qiyamul lail ditinggalkan, terus sedekah terus, tidak. Jadi sedekah ini bisa jadi menjadi wasilah transisi kita. Jadi misalkan merasa lelah, capek, kita nggak qiyamul lail, tertidur begitu kan. Terus siangnya nggak sempat kita qodok seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ganti ketika lemahnya, capeknya kita itu dengan amal kebaikan yang lain, sedekah walaupun sedikit, 1.000, 2.000, 10.000 gitu. Atau misalkan kita ketika biasa sedekah gitu ya, tiba-tiba merasa aduh kok berat ya gitu. Maka ketika lemah semangat kita untuk melakukan sedekah, maka beralihlah dengan ketaatan yang lain. Apa? Baca Quran. Jadi kita harus bisa pastikan teman-teman semua, setiap amal, setiap kehidupan kita itu tidak lepas dari ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau saya kadang membiasakan semua aktivitas 1x24 jam itu niatkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau itu bisa dilakukan, kenapa tidak? Misalkan mulai dari bangun tidur kita baca zikir, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, aku niatkan di pagi hari ini sampai tertidur lagi nanti dalam rangka ketaatan kepadamu ya Allah. Maka setidaknya teman-teman semua ketika memulai hari dengan meniatkan untuk ibadah kepadamu, kalaupun di tengah perjalanan di hari itu ada bisikan-bisikan syaitan yang untuk menggeser niat kita untuk melakukan maksiat kepada Allah, itu menjadi rem buat kita. Kan tadi saya sudah niatkan ibadah kepada Allah, masa harus saya rusak dengan bermaksiat kepadanya? Setidaknya seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan teman-teman semuanya kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa mendawamkan amal-amal kebaikan kita, ya, meskipun kecil tetapi istiqamah. Kalaupun misalkan kita dalam kondisi futur, kondisi lemah semangat, pastikan futurnya lemah semangat itu tetap dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan cara bagaimana? Dengan cara beralih dari ketaatan satu ketaatan yang lain. Jangan ketika futur betul-betul zong, tidak ada ketaatan pun, bahkan naudzubillah sampai melakukan maksiat kepada Allah. Naudzubillah, tsumma naudzubillah.